Shalom, salam sehat, selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama dengan saya, Pendeta Masri Yusia, dalam program Sahabat Mengasihi Yesus, yaitu di ibadah doa Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, Jakarta. Nah, sebelum kita memulai doa kita pada malam hari ini, kita akan melandasinya dengan firman Tuhan, yaitu saya akan membaca dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan. Melalui pembacaan kita pada hari ini, yang menjadi pokok perenungan kita adalah mengatasi masalah hidup. Yaitu mengatasi masalah hidup. Seorang petani menanam padi di sawahnya. Padi yang ditanam itu pun bertumbuh. Tetapi herannya rumput pun tumbuh bersama padi yang ditanam tersebut. Ya, sebenarnya rumput tidak ditanam. Yang ditanam adalah padi, tetapi rumput tumbuh bersama dengan padi itu. Kita pun berusaha, dalam hidup kita juga demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berusaha hidup sehat, kuat dan jauh. Keinginan kita jauh dari persoalan masalah. Dengan berjalannya waktu terkadang kita harus menemukan persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Dalam Kisah Para Rasul dijelaskan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun murid-murid telah diutus oleh Tuhan dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, Petrus berkhotbah sampai 3.000 orang bertobat, sehingga gereja mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tetapi kita temukan bahwa tetap ada persoalan dan masalah dalam kehidupan. Oleh karena itu saudara dikasih oleh kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Baik itu peristiwa, kesulitan, tantangan, ujian dan pencobaan. Tetapi satu hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita bahwa Yesus jawaban dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus punya respon yang baik. Saya garis bawahi kalimat ini, saat kita menghadapi persoalan dan masalah, kita harus mempunyai respon yang baik. Karena kalau respon kita negatif, maka apapun yang terjadi, hasilnya pasti negatif. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan seseorang dalam menghadapi persoalan dan masalah hidup adalah pertama karena faktor fenomena gunung es. Apa yang dimaksud dengan fenomena gunung es? Gunung es hanya terlihat 20% di atas permukaan laut. Tetapi di bawah permukaan laut besarnya adalah 80%. Seringkali kita bertanya, mengapa saya tidak diberkati oleh Tuhan? Karena adanya fenomena gunung es yang besar dalam hati kita. Kelihatannya hanya kecil. Kelihatan kita orang yang baik-baik saja. Tetapi di dalam sudah ada persoalan besar.
yang tertutup dan tersembunyi berakar di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berdoa minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang menjadi penyebab masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah jangan mengeraskan hati kita. Amin. Jangan mengeraskan hati kita. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan seseorang dalam mengatasi masalah hidup adalah karena faktor nasihat. Ada banyak orang Kristen tidak mendapat nasihat yang tepat. Kalau kita dikelilingi orang yang banyak, kalau kita dikelilingi orang yang baik, dan nasihat-nasihatnya itu baik, tentu jalan hidup kita pun baik. Tapi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak memberi motivasi yang baik dalam kehidupan kita, maka bisa jadi kita akan jatuh dan terjerumus. Dalam Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini berarti kita harus waspada terhadap nasihat yang kita terima. Jangan kata orang, istilah orang saat ini ya, jangan kita telan mentah-mentah. Setiap nasihat-nasihat yang masuk, yang diberikan kepada kita, kita harus menyimpannya dalam kehidupan kita dan berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat melakukan hal yang terbaik. Nasihat penting dalam hidup kita. Dan kegagalan seseorang dalam mengatasi masalah hidup adalah karena faktor respon. Ini yang ketiga, faktor respon. Respon yang negatif akan membuat orang tidak bisa mengatasi masalah dalam kehidupannya. Mengapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena sebelum bertempur sudah menyerah. Ketika orang Israel melihat Goliat, badannya begitu besar, akhirnya mereka takut, tidak berani maju karena melihat Goliat tentara Filistin yang begitu besar, sehingga mereka ketakutan dan jadi tawar hati. Tetapi berbeda dengan Daud, Daud tidak gentar karena responnya berbeda. Karena Daud mengatakan bahwa bersama dengan Tuhan dapat melakukan hal yang sangat luar biasa. Jadi respon ini yang membedakan seseorang apakah dia mampu menghadapi masalah atau tidak. Kalau kita meresponi bahwa persoalan kita itu bagaikan tembok yang begitu tebal tidak bisa dirobohkan. Kalau kita melihat persoalan kita bagaikan Goliat yang begitu besar tidak bisa dikalahkan, maka kita tetap menjadi orang yang gagal dalam kehidupan kita karena respon melihat persoalan. Tapi kalau kita melihat Tuhan yang besar atas persoalan kita, maka kita dapat berani melangkah bersama dengan Tuhan seperti Daud katakan. Respon itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Persoalan yang menekan saudara, masalah yang membuat saudara takut, bagaimana saudara meresponinya? Datang kepada Tuhan, Yesus jawaban dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kegagalan seseorang dalam mengatasi masalah hidup adalah karena faktor tindakan. Daud mempunyai masalah dalam hidupnya. Daud tidak hidup kudus di hadapan Allah. Dia tidur dengan Batseba yang akhirnya perempuan itu hamil. Daud berusaha menutupi kesalahannya dengan membuat masalah baru sehingga nyawa Uria pun
melayang. Tidak sedikit orang Kristen, waktu ada problema, masalah dalam hidupnya, tidak menyelesaikan masalahnya menurut firman Tuhan. Tetapi dengan kekuatannya sendiri, bukannya menyelesaikan persoalan, malah menambah dosa baru. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertindaklah bersama dengan Tuhan, maka persoalan kita bisa. Lari dari persoalan tidak menyelesaikan masalah. Sebagai penutup bagi kita bahwa selama kita hidup di dunia ini masalah pasti ada. Yang menjadi kekuatan kita adalah firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa.